Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Hanum Imania. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang semuanya. Siang Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Baik, alhamdulillah. Oke, di rumahnya panas apa dingin nih? Lagi hujan apa lagi panas? Hujan Bu. Hujan. Oh, Ibu tadi hujan, sekarang udah panas banget. Oke, walaupun siang-siang tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum mulai, tolong Ustaz Saripudin untuk memimpin doa. Biar kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Oke, silakan Nak. Oke, selesai ya. Agak patah-patah ya atau agak delay? Oke, terima kasih Udin. Oke, coba sekarang balik lagi ke sini. Kita akan membahas materi baru mengenai user interface. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, coba Ibu ada satu kata itu tentang aplikasi. Apa yang kalian ketahui atau pahami tentang aplikasi? Silakan. Kalau menurut saya aplikasi itu program siap pakai Bu. Oke, program siap pakai, benar. Terus lagi aplikasi. Apa saja aplikasi, mau baik mobile, mau desktop ataupun aplikasi lainnya boleh. Silakan. Menurut kalian apa aplikasi? Kalau perangkat lunak komputer itu termasuk ya Bu? Iya, benar. Aplikasi itu perangkat lunak komputer, benar. Jadi program siap pakai, perangkat lunak komputer. Terus ada lagi? Satu lagi. Kayak kira-kira, ayo. Kira-kira aplikasi itu kayak Instagram itu aplikasi. Kemudian apa lagi? Dia sosial media, tapi kan ada aplikasinya yang kita gunakan kan. Memang kalau untuk kategorinya dia adalah sosial media, tapi kita punya kan aplikasi Instagram. Nah, kita punya aplikasi apa lagi? TikTok gitu ya. Nah, itu kan aplikasi. Satu orang lagi. Program siap pakai, perangkat lunak komputer. Satu orang lagi ya, siapa yang mau berbicara? Silakan. Yo, apa ya? Oke. Nah, sebenarnya pada dasarnya sih Ibu paham nih, kalian sebenarnya menggunakan aplikasi itu sering. Hampir setiap hari pasti menggunakan aplikasi, bener gak? Ya kan? Oke. Tapi apa sih aplikasi itu? Sebenarnya pada dasarnya aplikasi itu adalah sebuah alat atau software yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia atau mempermudah kegiatan yang tidak bisa dilakukan langsung melalui secara digital. Nah, itu adalah aplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, biasanya kalau ke aplikasi itu ada navigasi atau ada icon atau ada tombol atau ada gambar yang bisa kalian lihat, kalian pilih atau kalian operasikan, benar gak? Nah, itu adalah disebut dengan interface atau antarmuka.
antarmuka antara user dengan sistem atau aplikasi. Nah, itu ada interface. Jadi di sini interface di sini ada bagiannya dari aplikasi. Nah, makanya kita tadi di awal Ibu ngebahas tentang ada yang tahu gak tentang aplikasi. Nah, tentunya saat kalian menggunakan aplikasi, kalian pengen dong aplikasinya gampang digunakan, enak dipandang. Terus apa lagi? Kira-kira enak digunakan, gampang digunakan, enak dipandang atau dilihat, terus apa? Sesuai dengan kegunaan, ya kan? Nah, pastinya seperti itu. Nah, kita apa sih yang bisa prinsip apa yang bisa membuat sebuah aplikasi itu nyaman, enak, sesuai. Nah, ini ada prinsipnya, yaitu prinsip-prinsip user interface. Oke, prinsip-prinsip desain user interface. Oke, dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif dengan benar, menjelaskan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif dengan benar, kemudian menunjukkan rancangan pembuatan desain user interface multimedia interaktif dengan benar, dan menyajikan pembuatan desain user interface multimedia interaktif dengan benar. Jadi, setelah pembelajaran ini yang diharapkan adalah kalian mencapai tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya. Oke, user interface atau antarmuka, yaitu mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Nah, jadi yang harus garis bawahi adalah mekanisme komunikasi. Nah, kalau komunikasi ada nggak satu arah? Ada nggak komunikasi satu arah? Wah, Ada, Bu. pertemuan sebelumnya itu dibahas. Ada nggak? Ada ya? Apa? Komunikasi satu arah apa? Kayak apa? Contohnya seperti apa komunikasi satu arah? Televisi, radio, ya, koran. Nah, itu kan salah satu bentuk komunikasi satu arah. Nah, kalau ini mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Berarti di sini ada dua arah atau ada feedback. Nah, bagaimana user interface yang baik untuk sebuah sistem sehingga bisa dikomunikasikan terhadap usernya atau penggunanya. Nah, itu yang akan hari ini kita bahas. Nah, pada prinsipnya, prinsip-prinsip user interface itu ada 10. Nah, yang pertama ada user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow, consistency, familiarity, simplicity. Dibaca lagi sama Udin, apalagi sisanya, Nak? Oh ya, tadi Udin agak delay ya suaranya. Coba sama Cahya. Biar Ibu tahu terlihat apa tidak. Familiarity, simplicity, direct manipulation, control, sama flexibility. Oke, nah inilah ke-10 prinsip desain user interface yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi untuk membuat sebuah user interface yang baik, yang nyaman, yang mudah digunakan atau user friendly, nah ini ada beberapa prinsip yang harus diterapkan atau digunakan oleh develop aplikasi atau si pembuat sistem user interface-nya. Yang pertama, user compatibility, sesuai tampilan dengan tipikal dari user. Karena berbeda user, tipe nih, bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda, benar nggak? Ya, sesuai tampilan dengan tipikal usernya. Jadi, kalau usernya anak-anak, seperti contoh di samping, pastinya kebutuhan tampilannya adalah yang dibutuhkan anak-anak, dari segi teks, warna, layout, kemudian bentuk buttonnya. Nah, itu disesuaikan bagaimana supaya si usernya, anak-anak itu merasa nyaman. Nah, kalau yang tipikal usernya orang dewasa, berarti dari warnanya, tombolnya, kan biasanya kalau yang dewasa itu lebih suka yang simple tapi jelas, nggak nggak banyak warna gitu kan, seperti itu. Jadi seorang pembuat
desain user interface itu harus memahami tipikal dari usernya. Nah, inilah yang namanya prinsip user compatibility. Kemudian ada product compatibility. Nah, perhatikan. Sebuah aplikasi, ini product compatibility. Berarti yang harus sesuai atau compatibility-nya adalah produk. Sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus sesuai dengan sistemnya. Nah, jadi di sini contohnya aplikasi kasir. Coba kamu lihat. Antarmukanya ada beberapa button, ya kan, untuk selesai, kemudian tambah, kemudian ada beberapa form yang bisa diisi untuk harga. Nah, kalau misalkan bayangkan antara interface-nya, misalnya tambah keranjang, pas kamu klik ternyata tidak sesuai dengan fungsinya. Oh, ikonnya keranjang, ternyata pas diklik langsung check out. Berarti kan di situ saja si user sudah tidak nyaman untuk menggunakan. Orang baru mau nambah kok langsung ke check out gitu, seperti itu. Jadi sebuah interface harus sesuai dengan sistemnya. Jangan sampai ada kekeliruan antara interface dengan sistem yang harusnya dikerjakan. Nah, itu untuk product compatibility. Kemudian ada text compatibility. Nah, sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka, ini kita ngebahasnya maksudnya lebih ke antarmuka ya, lebih ke interface-nya. Sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Contoh, user hanya klik setup, tekan tombol next, finish, oke untuk menginstal software, bener gak? Kalau kamu menginstal software kan taunya udah next, terus finish, oke. Nah, gimana sih pembuat atau develop aplikasi ini membuat sebuah antarmuka yang mampu membantu, memudahkan. Jadi jangan sampai tombol-tombol yang digunakan atau langkah-langkah untuk menginstal ini membuat si user bingung. Ya, jadi harus jelas. Terus setelah next, kemudian dengan tombol yang sama, fungsi yang sama, bentuk yang sama gitu. Jadi seperti itu, sangat memudahkan untuk si user. Kemudian ada workflow compatibility. Nah, sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya. Dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, kamu nih mau buat sebuah aplikasi, ini contohnya kamu tahu flowchart gak? Nah, kalau masih ingat flowchart? Ingat, Bu. Ingat. Nah, ini sejenis flowchart, tapi ini namanya DFD ya, maksudnya jadi beda beda tipenya, tapi kegunaannya sebenarnya sama, ini untuk program juga. Nah, terkadang kan yang kita pelajari tanpa aplikasi itu kode-kodenya atau bentuk-bentuknya seperti ini. Ya, jadi pas saat di aplikasi itu sesuaikan bentuk dan alurnya. Untuk pengerjaan ini membuat sebuah diagram itu pertama ditambahkan aktornya dulu. Kemudian kalau mau ada use case diagramnya apa. Nah, itu alur atau workflow-nya harus sesuai dengan kondisi aslinya. Karena baik lagi ke pengertian aplikasi. Aplikasi itu untuk apa sih? Memudahkan atau meringankan pekerjaan seorang user. Ya, jadi dengan aplikasi jadi lebih mudah, lebih gampang, lebih nyaman, lebih cepat, seperti itu. Kemudian kontrol. Nah, aplikasi yang mana dapat merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal yang mengganggu sistem akibat kesalahan kontrol user. Kadang manusia atau kita menggunakan sebuah aplikasi kan tidak terlepas dari ada error atau kesalahan yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi seorang software engineer atau seorang pembuat desain aplikasi juga harus memahami, kira-kira nanti butuh nih tampilan interface untuk memberitahukan, kamu ada yang kurang, ada sistem yang tidak berjalan sesuai fungsinya, kamu ada salah menginput sebuah data. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita si user ada yang menginfokan, kayak gitu. Nah, di sini contohnya, di sini ada desain
menampilkan pemberitahuan USB device not recognized. Jadi terkadang kita langsung kok ini enggak flash disk udah dicolok belum sih gitu. Tapi kalau ada tampilan oh belum kecolok nih, belum masuk atau apa, nah itu kan sangat membantu banget untuk si usernya, ada tampilannya yang muncul. Kemudian ada apa ini yang terakhir? Ada flexibility. Oke. Jadi harus fleksibel itu membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Nah, misalkan adanya menu, adanya hotkey atau model dialog yang lainnya. Jadi membantu mempercepat kerja, lebih memfleksibelkan kerja si user pengguna dengan adanya kayak shortcut atau menu-menu yang memudahkan. Nah, jadi tidak harus dulu kan dulu itu sistem OS itu kan CLI ya. CLI itu apa? Command Line Interface. Semua serba common atau teks, mau buka folder dia klik dulu komennya, kalau mau tutup folder, kalau mau copy file, mau buka file ketik dulu komennya. Nah, semenjak ada GUI, Graphical User Interface, semua bentuk command perintah-perintah itu diubah menjadi sebuah grafik. Nah, kalau grafik kamu melihat icon home aja sudah tahu oh itu ke dalam beranda, atau enggak kamu melihat icon kayak warna itu kamu tahu oh itu untuk memberikan warna pada teks. Nah, dengan icon, dengan grafik, nah itu sangat memudahkan kan, lebih fleksibel lagi si user dalam menggunakan sebuah aplikasi seperti itu. Nah, sampai sini itu adalah 10 prinsip user interface yang harus kalian pahami. Karena apa? Karena prinsipnya nanti kalian itu bagaimana membuat sebuah desain interface dari sebuah aplikasi baik mobile maupun aplikasi desktop atau laptop ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, nanti kalian di Classroom juga Ibu sudah menyimpan, kamu bisa lihat di Classroom ada video tutorial mengenai prinsip user interface, kemudian ada LKPD yang nanti akan kita kerjakan secara kelompok, kemudian ada bahan ajar yaitu media PowerPoint yang tadi Ibu sampaikan, sudah Ibu upload. Kemudian ada juga itu media pembelajaran, kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar itu secara teori, nanti ada yang bisa informasi tambahan di situ. Oke, kita lihat LKPD. Di LKPD kita akan bagi kelompok, bisa dilihat instruksinya. Sebentar, Ibu buka dulu. Nah, di LKPD itu kita akan bagi kelompok menjadi satu kelompok 2 orang ya. Oke, Ibu yang pilihkan Saripudin sama Revi, kemudian Dini dengan Cahya, kemudian Masita dengan Meliada, kemudian Mesya dengan Salwa. Instruksinya apa? Nanti Ibu kita lihat LKPD-nya. Tadi yang kelompok tadi kalian bisa diskusikan analisis berdasarkan LKPD yang ada. Bentar ya, nah, oke. Oke, diskusi, jadi jenis kegiatannya diskusi dan presentasi.
Nanti dibagi 2 kelompok, yang harus kalian lakukan adalah melakukan pengamatan terhadap antarmuka aplikasi multimedia interaktif. Nah, pengamatan terhadap antarmuka atau interface aplikasi multimedia interaktif. Kemudian menganalisis prinsip user compatibility-nya, product compatibility, task compatibility, workflow, konsistensi, familiarity, simplicity yang ada dalam aplikasi tersebut. Kemudian menuliskan laporannya menuliskan hasil analisisnya dalam bentuk laporan. Kemudian kalian akan mempresentasikan. Nah, di sini Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Kalian sesuai kelompoknya. Silakan, Nak. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Silakan presentasikan hasil diskusi. Kalian tadi sudah diskusi bisa melalui WA atau media chat Zoom lainnya, Vicon lainnya. Kita mulai dari kelompoknya Dini ya. Silakan, Nak, di-share. Ini share screen Photoshop-nya kan ya, Bu? Photoshop-nya. Langsung aja. Nanti untuk PowerPoint-nya bisa kalian upload di Classroom ya. Silakan kelompoknya Dini dan siapa tadi dengan Cahya ya? Iya, Bu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian mengenai prinsip user interface pada aplikasi apa yang diambil? Photoshop dan Illustrator, Bu. Oke, Photoshop dan Illustrator, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang ada di Photoshop dan Illustrator. Di sini ada beberapa kesamaan di Photoshop sama Illustrator. Yang termaksud dalam prinsip itu yaitu prinsip familiarity, di mana yaitu pertama di bagian tools-nya dan layer. Kenapa? Karena di situ mereka memiliki dua-duanya. Dan tools-tools yang digunakan juga tidak terlalu beda, tidak jauh beda dari Illustrator. Lalu ada prinsip simplicity. Iya, simplicity. Kenapa? Karena ini tuh merupakan di tools-toolsnya itu mudah dimengerti, seperti bucket tools itu kan contohnya tuh buat mewarnai. Jadi tuh si user juga gampang untuk memahami tools tersebut. Sama kayak di Illustrator juga kayak gitu. Dan banyak warna-warna yang mudah untuk digunakan. Jadi warna-warna dasar yang bisa digunakan. Lalu ada konsisten. Nah, kenapa itu bisa si user bisa menggunakan Word tersebut itu dengan sesuai dengan warna, sesuai dengan desain yang digunakan dan warna yang digunakan. Oke. Dan Bu. Tadi kelompoknya Dini dan Cahaya sudah berdiskusi ada 3 prinsip apa aja tadi? Konsistensi, familiarity sama konsistensi tadi sama simplicity. Oke, yang satunya yaitu aplikasi pada Photoshop dan Illustrator. Oke, sudah bagus. Kelompok kedua, kelompoknya Meliada dan Masita, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Saya yang akan mempresentasikan. Silakan, siapa yang share? Yang share screen-nya Meliada, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi saya akan menjelaskan beberapa
prinsip yang ada pada aplikasi Word dan Excel, tapi menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi, sebenarnya Microsoft Word itu sama Excel dari programnya itu berbeda, tapi tools-nya itu beberapa ada yang sama dan mudah digunakan juga. Kalau kalau Microsoft Word itu lebih ke pengolahan kata, jadi tools-toolsnya itu lebih gunanya itu kayak lebih untuk gunanya itu untuk nyusun kata-kata gitu, kebanyakan kayak ke kayak jenis-jenis teksnya gitu-gitu. Tapi kan kalau Excel itu software yang digunakan untuk mengolah angka, kayak untuk kalkulasi gitu. Terus menurut saya selanjutnya tampilan dari Word dan Excel sendiri itu sama-sama menarik dan sama-sama nyaman untuk digunakan. Kalau tampilan di Word itu berupa page atau halaman. Kalau di Excel itu berupa sheet gitu, kayak lembaran-lembaran gitu. Tapi dua-duanya sama-sama udah sesuai fungsinya sih. Terus sama kalau desain Word itu kayak lebih dikhususkan untuk penggunaan format dokumen gitu. Kalau Excel itu kebanyakan berupa kayak tabel-tabel gitu. Oke, benar ya, berdasarkan fungsi dan kegunaan antara Word sama Excel. Terus dari beberapa tadi sudah lebih enak digunakan, nyaman. Nah, kira-kira berdasarkan diskusi Masita dan Maliada, prinsip apa yang sesuai dengan Word dan Excel yang tadi disebutkan? Satu atau dua prinsip saja. Kalau menurut saya sih untuk familiar Familiarity, oke. tabel itu flexibility. Oke. Oke. Satu lagi Konsistensi juga, Bu. Konsistensi, iya. Konsistensi benar ada ya. Antara Word sama Excel konsisten ya, bentuk-bentuknya sama gitu untuk tools-toolsnya. Ya, oke, sudah bagus sekali. Untuk kelompok-kelompok yang lain, tetap hasil diskusinya akan Ibu lihat dan Ibu nilai melalui Classroom yang nanti akan kita lihat, yang nanti akan Ibu share hasilnya. Kemudian setelah kalian menguasai dalam membedakan atau menganalisis dari prinsip-prinsip ini, kalian dicoba untuk membuat sebuah user interface, user interface secara mobile. Nah, kategorinya nanti ada di LKPD, kalian baca itu, kalian harus membuat sebuah user interface aplikasi mobile yang referensinya harus kalian lihat dari Dribbble ya. Nanti ada arahannya yang kalian lihat dari Dribbble. Dribbble itu banyak sekali user interface untuk mobile. Amati kemudian tiru. Nah, sampai sekarang Ibu masih menyuruh untuk tiru. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru nanti sampai tahap modifikasi ya. Oke, nanti bisa kalian lihat pada LKPD. Nah, sebelum masuk ke praktek, kalian kita kerjakan dulu soal. Mudah-mudahan ini tidak terkendala ya. Nanti Ibu kirim teksnya.
Dia akan menggunakan Mentimeter lagi tesnya. Nah, sambil menunggu kalian boleh melihat Dribbble, situs Dribbble. Kemudian kalian cari kira-kira mana desain mobile, UI mobile-nya yang mau kalian tiru. Ya. Temanya apa, Bu? Boleh apa saja. Boleh misalkan tentang sport, olahraga, food, makanan, atau misalkan healthy, kesehatan, atau misalkan fashion, atau misalkan yang lain boleh. Temanya bebas, ya. Silakan sambil menunggu Ibu mengaktifkan Mentimeter, silakan kalian mencari referensi desain dari Dribbble. Oke, Bu. Kenapa Dribbble? Karena Dribbble itu salah satu situs desain UI yang sangat bagus dan banyak desainer UI itu mengupload karya-karyanya di sana, ya. Sudah dilihat Dribbble-nya banyak ya, referensinya banyak ya, Nak. Silakan kalian klik link yang ada di chat. Nah, ini sudah masuk 4 orang, 5 orang, 5 siswa. Oke, Ibu tunggu. 6. Orang lagi, silakan. Ibu tunggu. Oke. 1. Kita mulai ya, ketika Ibu klik enter ya. 7. 1. 2. 3. Kelihatan, Nak? Apa yang dimaksud dengan prinsip produk compatibility dalam pembuatan antarmuka aplikasi? Tiga, dua, satu, ya, waktu habis. Silakan. Oke, yang paling tepat yang B ya. Produk compatibility itu kesesuaian dengan antara tampilan dengan sistem. Kalau yang pertama itu adalah user compatibility. Oke, kita lanjutkan. Terus, oke, soal nomor 2, 1, 2, 3. Kita lihat. Kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user adalah prinsip yang harus diperhatikan. Pembuatan suatu muka sebuah aplikasi. Prinsip ini disebut, silakan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Oke, benar. Nah, ya hampir semuanya benar ya, sudah bagus. Ya, itu adalah dari sisi user, namanya adalah user compatibility. Next. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Enter. Silakan. Tunggu. Oke. Kesederhanaan perlu diperhatikan. Ada saat membangun sebuah antarmuka, sebuah aplikasi yang disebut konsistensi kah, familiarity kah, simplicity atau control. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Oke. Ya, banyak yang benar ya. Simplicity kita lihat skornya. Oke, kita lihat. Dan yang paling cepat dan tepat yaitu Revi. Oke, selamat untuk Revi. Oke,
Dari sini Ibu bisa menilai kalian sudah memahami materi yang disampaikan untuk pertemuan hari ini. Karena dari soal yang tadi Ibu sampaikan, itu sudah cukup banyak yang tepat dan benar jawabannya. Dan untuk soal-soal yang lainnya ada di LKPD, tetap nanti kalian upload hasilnya, kalian upload di Classroom. Dan untuk pertemuan depan, kita akan masuk ke membuat user interface ya nak, yang tadi Ibu bilang menggunakan referensi dari Dribbble. Dan Ibu harap semua yang kita pelajari hari ini itu bisa menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan buat kalian, karena kalian siswa multimedia dan kalian mau nggak mau harus suka dengan multimedia, dan setiap kalian melihat apapun, lihat dari sisi multimedianya. Karena kalian sudah belajar interface, berarti saat kalian melihat sebuah aplikasi yang kalian genggam di handphone, yang kalian gunakan sehari-hari selama ini, kalian lihat lebih detail lagi, kalian perhatikan lebih baik lagi interface-nya. Nah, kalian perhatikan, nah itu adalah PR kalian, sehingga kalian bisa mengaplikasikan saat pembelajaran selanjutnya. Oke, bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa, Bu. Oke, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu buat kalian. Kemudian ingat social distancing, jangan keluar-keluar atau jangan berkumpul di tempat keramaian jika itu tidak penting ya. Lebih baik di rumah saja, terus berkarya, hasilkan karya, apalagi kalian multimedia, pasti sangat mudah untuk membuat karya yang positif dengan kompetensi kalian. Nah, setelah kalian mempelajari tentang user interface dan rangkuman yang telah kalian rangkum, hasil rangkuman yang telah kalian sampaikan tadi, maka benar sekali antar muka pemakai dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu antarmuka sebuah aplikasi, diantaranya user compatibility, product compatibility, workflow compatibility, konsistensi, familiarity, dan simplicity. Oke, itulah kesimpulan atau rangkuman materi hari ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ibu tutup untuk pertemuan kali ini. Silakan Udin untuk dipimpin doa dulu. Oke, terima kasih Sarifudin. Oke, agak delay tapi nggak apa-apa ya, tetap paham, sudah selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.